Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Septia Ediani, nomor NIM 1920202019, ingin menjelaskan tentang gaya sentral. Nah, langsung saja kita membahas tentang gaya sentral. Apa sih gaya sentral itu? Gaya sentral itu ialah tentunya pada gaya sentral ini misalkan kita jelaskan di kehidupan nyata, seperti seorang astronomi itu harus mengetahui apa itu gaya sentral. Nah, menganalisis persamaan gaya sentral dan persamaan elipsnya. Kenapa elips? Karena pada perputaran planet itu berbentuk elips, bukan lingkaran, tetapi hampir menuju ke lingkaran, tetapi dia masih berbentuk elips. Nah, di sini gaya sentral itu ciri-cirinya itu ada dua, yaitu yang pertama, arahnya itu selalu menuju atau menjauhi benda bermassa m. Nah, maksudnya di sini arahnya itu selalu menuju. Nah, di sini ada gambar, saya buatkan gambar. Arahnya itu selalu menuju ke massanya m atau menjauhi massanya m. Nah, yang kedua, besarnya hanya bergantung kepada jarak r. Nah, maksudnya di sini besarnya itu hanya bergantung pada jarak r. Nah, hanya satu titik acuannya. Nah, di sini contoh gaya sentral di kehidupan nyata itu ialah seperti yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini tentu adanya kaitan dengan gaya sentral. Yang kedua, hukum Coulomb, dan yang ketiga, gaya listrik. Nah, yang dikenal di kehidupan sehari-hari itu gaya listrik. Nah, tetapi yang kita bahas ini ialah nanti yaitu gaya gravitasi. Nah, di sini saya ada contoh gambar. Di gambar ini diterangin bahwa gaya sentral itu dapat berupa tarik menarik dan tolak menolak. Dapat tarik menarik atau tolak menolak. Nah, kita ketahui di gaya sentral ini ialah dapat tarik menarik dan tolak menolak. Nah, yang kedua itu jika tarik menarik itu ialah FR-nya jaraknya itu kurang dari 0. Kalau tolak menolak itu FR-nya itu lebih dari 0. Maksud tolak menolak ini ialah menjauhi, dan tarik menarik itu mendekati benda yang bermassa m ya, makanya dia itu kurang dari 0. Nah, kalau yang menjauhi kan jauh kan, makanya FR-nya itu lebih dari 0. Nah, selanjutnya itu ialah untuk mencari secara umum rumus gaya sentralnya itu ialah F vektor sama dengan FR R, topi sama dengan FR R vektor per R. Nah, ini adalah secara umum rumus gaya sentralnya. Nah, di sini pada gaya sentralnya ini akan menggunakan sistem koordinat polar, ya, akan menggunakan sistem koordinat polar. Untuk mempelajari gaya sentral tadi. Arahnya itu ialah R. R ini sebagai arah.
Mengapa kita sebut R ini sebagai arah? Karena di gaya sentral itu ialah titik acuannya itu hanya R, bergantung kepada R, jarak yang kita tahu jaraknya itu di fisika S ya, tetapi di gaya sentral itu adalah R. Nah, FR itu ialah besar. Kita tulis di sini FR itu ialah besar gaya sentral. Besar ya. Besar gaya sentral. Nah, kalau R itu ialah arah radial. Arah radial. Nah, untuk mencari vektor satuan tadi, mencari vektor satuan itu ialah FR itu sama dengan R vektor per R. Nah, di sini ya, ini vektor untuk mencari vektor satuan. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menganalisis persamaan geraknya. Menganalisis persamaan geraknya. Di sini persamaan geraknya itu ialah M dikali R dot aksen min R theta dot kuadrat sama dengan FR. Nah, ini ialah salah satu persamaan dari sekian banyaknya persamaan gaya sentral. Nah, ini ialah persamaan percepatan pada koordinat polar. Ini ialah pada kecepatan pada koordinat polar ya, pada koordinat polar. Nah, ini itu dapat dari awal mulanya itu gaya. F gaya itu kan F ya lambangnya. F itu M dikali A. Karena percepatan di sini persamaan geraknya itu adalah sama dengan kecepatan koordinat polar atau percepatannya, itu ialah kita ambil maka kita masukkan, substitusikan R dot aksen min R theta dot kuadrat sama dengan FR. Nah, ini arahnya ya. Nah, lalu karena yang kedua itu ada rumus. Karena ini ada rumus yang pertama, ini ada rumus yang kedua lagi. Nah, rumus untuk persamaan gaya dalam theta. Ini persamaan kecepatan koordinat polar kan. Ini adalah gaya dalam keadaan theta. Ini adalah rumus gaya keadaan theta. Nah, di sini ialah karena dia itu tidak ada percepatan dalam arah theta. Ini kan tidak ada percepatan di dalam arah tetanya. Misalkan kita ada gambar nih, contohlah gambar. Nah, di sini adalah R, di sini M-nya. Nah, di sini adalah rumus tetanya. Nah, di sininya itu 0, tidak ada percepatan di arah theta, maka kita sebut F tadi kan F-nya itu sama dengan M dikali A. Nah, maka M-nya maka dari itu karena tidak ada percepatan, maka kita tulis saja di sini A-nya itu sama dengan 0. Nah, tidak ada percepatan dalam arah theta. Dalam arah theta ini tidak ada percepatannya. Makanya itu A-nya itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua persamaan ini kita dapat simpulkan bahwa pada persamaan gerak ini kita mempunyai diturunkan dari awal mulanya itu gaya, yaitu F sama dengan M kali A, dan kecepatan koordinat polar ini pada kecepatan koordinat polar ini pada keadaan tetanya 0. Nah, di sini kita mengapa kita membahas teori-teori rumus-rumus persamaan-persamaan ini, karena pada
sistem gaya sentral itu ialah soalnya itu sangat banyak, sangat bervariasi. Maka dari itu kita persamaannya pun juga banyak. Tetapi jika kita mengerti, kita pasti tahu, paham. Lama-lama pasti paham kalau kita mempelajarinya. Lalu setelah ini kita masuk ke berikutnya, yaitu hukum. Untuk soal kedua itu tentukan persamaan gaya sentral di mana percepatannya dalam koordinat polar. Kita ketahui yang saya sudah jelaskan tadi ialah pada persamaan koordinat gaya sentral itu harus koordinat polar sesuai dengan koordinat polar. Itu persamaan percepatannya itu sama dengan r dot aksen kuadrat min r theta dot kuadrat r topi ditambah 2r aksen theta dot ditambah r theta aksen dot theta dot. Nah, ini persamaan koordinat polar yang percepatan. Karena F itu sama dengan M dikali A, itu ialah maka F-nya itu sama dengan yang kita gunakan itu FR kan. Nah, ditambah F theta. Karena kita di sini koordinat polar dan percepatannya, maka kita menggunakan hanya FR-nya saja. FR itu bagiannya yang ini saja sampai sini. Nah, jadi kita gunakan sehingga kita mendapatkan hasil persamaan itu ialah A ditambah R theta aksen ditambah R theta dot kuadrat R topi. Itu adalah persamaannya, dimana ini ialah, kita tulis dulu ya, A sama dengan min R kuadrat. Nah, dimana ini ialah F R itu M R faktor dimin L per M R kuadrat kuadrat. Nah, jadi kemudian itu L-nya itu sama dengan MR kuadrat theta. Jadi tetanya ini, theta dotnya ini itu ialah L per MR kuadrat. Maka dari itu kan theta dot ini kita ganti jadi L per MR kuadrat. Nah, sudah ketemu kan? Saya hapus, sudah mengerti sampai sini. Theta dot ini kita ganti sebagai L per MR kuadrat. Ini ya, penurunan rumus asal muasalnya itu bisa ini ke sini, ini ya, L sama dengan MR kuadrat theta, dimana theta penurunan rumus, penurunan terhadap penurunan pertamanya itu L per MR kuadrat ini, jadi kan. Oke, habis itu FR sama dengan MR min L per MR kuadrat. Kita kali silang. Ini kita kali silang. Ya, kita kali silang menjadi FR sama dengan MR. Oke, ini turunan satu lagi, itu diturunkan lagi min M ya, L kuadrat ya, kuadrat per M kuadrat R kuadrat. Ini R topi, jangan lupa ya. Kemudian kita misalkan misal ya, R-nya itu 1 per U ya, U-nya itu 1 per R. Kalau di sini itu DR itu per DT.
dr per dt sama dengan 1 per u ya, du. Ini untuk diferensial pertama. Lalu turunannya itu ialah turunannya itu adalah f sama dengan 1 per u kuadrat ya. 1 per u kuadrat. Ini 1 per u kuadrat du per d theta per dt. Nah, ketemu kan ya ini. Nah, sama dengan min 1 per u kuadrat theta dot. Dari mana theta dot? Itu dari du per d theta. Nah, ini theta dot dikali d theta per dt. Nah, setelah itu dapat dari min 1 per u kuadrat ini mengapa? Ya? Mengapa? Karena itu ialah theta ini sama dengan L per M R I kuadrat ya. Maka R dot sama dengan 1 per U kuadrat ya. 1 per U kuadrat L per MR itu kuadrat DU per D theta. Nah, makanya dia itu min 1 per U kuadrat. Nah, lalu setelah itu saya hapus ya. Setelah itu R-nya itu berapa? R-nya itu A aksen R per D T kuadrat ya, sama dengan min R kuadrat L per yang tadi yang saya tulis tadi MR kuadrat ya. Ini itu sama ya, coret saja D per D theta, lalu D theta per DT, DU per D theta. Nah, kita coret ya, sudah kita coret sudah. Lalu ketemu min L per M ya. Min L per N karena R-nya itu hilang, min L per N theta dot ini ya. Oke, sini. Jadi bukan ini ya, ini. Nah, bukan ini. Lalu ini kita turunkan D per D theta ya, dikali DU per D theta. Oke. Nah, setelah itu min L per M theta dot D kuadrat U per D theta kuadrat. Oke, D theta kuadrat. Jadi hasilnya itu sama dengan R-nya itu ialah jaraknya itu ya, dalam koordinat polar kecepatannya itu ialah min L per M F kuadrat D kuadrat U per D theta kuadrat. Nah, ini persamaan gaya sentral di mana percepatannya dalam koordinat polar. Nah, ini ya, ini persamaannya. Nah, ketemulah ini persamaannya ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.